Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membandingkan pecahan. Kita lihat ilustrasi terlebih dahulu. Kita punya sebuah lingkaran yang dibagi dua di sebelah kiri, maka bagiannya adalah setengah dan setengah. Ya, kita lihat setengah bagian yang sebelah kiri dan setengah di bagian yang kanan. Jadi kalau kita jumlah setengah ditambah setengah kan hasilnya satu. Betul, itu satu bagian lingkaran penuh ya. Ini satu bagian lingkaran penuh yang dibagi menjadi dua bagian, sehingga di sini ada setengah dan di sebelah kanan juga setengah. Sekarang kita lihat yang di sebelah kanannya lagi. Lingkaran utuh ini kita bagi menjadi 4 bagian, sehingga masing-masing bagian adalah seperempat. Nah, seperempat, 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 dan seperempat. Kita akan coba lihat seperempat dan setengah itu besar yang mana. Maka kita ambil setengah bagian yang di sebelah kiri ya. Setengah itu besarnya sekian gitu. Kemudian yang seperempat di sebelah kanan itu besarnya separuhnya dari setengah ternyata. Jadi dapat kita katakan bahwa setengah itu lebih besar dari seperempat. Nah, kita akan coba lihat. Andaikan tidak ada gambarnya. Bagaimana kita tahu setengah itu lebih besar seperempat? Maka kita coba, kita akan buktikan dulu apakah setengah benar-benar lebih besar seperempat melalui membandingkan pembilang dan menyamakan penyebut ya. Di sini setengah itu penyebutnya kan 2. Kalau seperempat itu penyebutnya 4. Maka 2 dan 4 ini KPK-nya adalah 4. Sehingga 2 kita harus bawa ke 4. Ya, kita harus bawa 2 ini menjadi 4. Bagaimana caranya? Ya kita kalikan 2 kali 2. Nah kalau penyebut dikalikan 2 maka pembilang harus dikalikan 2. Sedangkan seperempat yang di kanan ini biarkan saja karena sudah sesuai bentuk penyebutnya 4. Jadi kita sesuaikan yang kiri saja. Sehingga setengah pembilangnya tadi kita kalikan 2, penyebutnya kita kalikan 2. Kita tulis pembandingnya yaitu seperempat. Kemudian hasilnya 1 kali 2 yaitu 2 dan 2 kali 2 yaitu 4. Jadi pembilang hasil dari menyamakan penyebut ini adalah 2/4. Kemudian kita bandingkan dengan seperempat. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, maka tinggal bandingkan saja pembilangnya. 2 dengan 1, besar mana? Oh, besar 2, berarti arahnya lebih besar ke 2/4. Yang besar dicaplok, yaitu 2/4. Jadi hasilnya bahwa setengah memang lebih besar dari seperempat. Cara yang kita gunakan ini adalah jika dua pecahan itu kita bandingkan, maka kita harus menyamakan penyebut atau penyebutnya harus sama. Maka tinggal kita bandingkan saja pembilangnya. Sebagai contoh, kita lihat berilah tanda lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, yaitu 2/3 kita bandingkan dengan 5/12. Di sini terlihat penyebutnya adalah 3 dan 12 ya. Maka kita cari KPK dari 3 dan 12. Atau 3 ini kita ubah menjadi 12. Berarti kita harus kalikan dengan 4. Ya, betul 4. Kalau kita kalikan 4, maka pembilang juga kalikan 4, penyebut juga kalikan 4. Jadi 2 kali 4, 3 kali 4. Kita bandingkan dengan 5/12. Hasilnya adalah 2 kali 4 itu 8, 3 kali 4, 12. Jadi di sisi kiri ini 2/3 sudah kita ubah menjadi pecahan senilai lainnya yaitu 8/12. Kita bandingkan dengan 5/12, maka hasilnya adalah penyebutnya sudah sama, 12 dan 12. Maka kita bandingkan saja pembilangnya. 8 dan 5, lebih besar mana? Lebih besar 8. Maka tandanya adalah menghadap ke kiri caplokannya. Mana yang lebih besar ya. Jadi kita simpulkan bahwa 2/13 lebih besar dari 5/12. Untuk menulis kesimpulan ini yang kita tulis adalah soalnya. Jangan menulis hasil akhir, karena hasil akhir ini 2/3-nya sudah berubah kan, sudah kita berubahkan menjadi pecahan senilai yang lain. Maka kita tulis yang orisinil saja. Jadi 2/3 lebih besar 5/12. Ya,
Kita lanjutkan contoh membandingkan pecahan. Berilah tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Yang pertama, 2/6, apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 5/6? Di sini terlihat bahwa penyebutnya dari kedua pecahan ini sudah sama, yaitu 6. Ya, sehingga kita tinggal saja membandingkan pembilangnya. 2 kita bandingkan dengan 5. Ya, 2 dibandingkan 5. Tentu saja besar yang 5, maka tandanya adalah kita caplok yang 5. Nah, jadi kesimpulannya adalah 2/6 lebih kecil dari 5/6. Contoh yang kedua, kita punya 21/30 dengan 14/20. Besar yang mana ya? Atau sama dengan? Nah, gitu. Maka di sisi kiri kita tuliskan dulu 21/30, kemudian di sisi kanan 14/20. Di sini untuk yang kiri, kita bisa membagi pembilang maupun penyebut dengan bilangan yang sama ya, yaitu 21 dan 30 sama-sama bisa dibagi 3, maka kita bagi 3 masing-masing. Pembilang dibagi 3, penyebut juga dibagi 3. Kemudian setelah itu kita lihat yang kanan. Ada 14/20. 14 dan 20 ini sama-sama bisa dibagi 2, maka kita bagi 2. Pembilang bagi 2, penyebut bagi 2. Kalau sudah kita hitung. 21 bagi 3 hasilnya 7, 30 bagi 3 hasilnya 10. Demikian juga yang kanan. 14 dibagi 2 hasilnya 7, 20 dibagi 2 hasilnya 10. Sehingga 7/7 itu dengan 7/7 tentunya sama dengan. Jadi kita beri tanda sama dengan diantaranya. Oleh karena itu, kita dapat simpulkan bahwa 21/30 itu sama dengan 14/20. Contoh yang ketiga. 25/36 kita bandingkan dengan 5/9. Di sini juga kita akan membuat penyebutnya sama ya. Kita kalikan 5, kita kalikan 4, 9 juga kita kalikan 4. Karena kita akan menjadikan penyebutnya 36 ya. Sehingga kita punya 25/36, kemudian yang di sebelah kanan 20/36. Lebih besar yang mana? Setelah penyebutnya sama, ternyata pembilangnya lebih besar yang 25 dibandingkan yang 20. Oleh karena itu, kita caplok yang 25. Nah, jadi hasil akhirnya adalah bahwa 25/36 itu lebih besar dari 5/9. Cukup mudah ya untuk membandingkan dua pecahan, jadi kita bisa mengali atau membagi dengan bilangan yang sama untuk pembilang dan penyebutnya. Kemudian cara singkat membandingkan pecahan itu juga dapat kita lakukan loh ya. Yaitu kita akan lihat satu persatu, misalnya berilah tanda lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. Yang pertama kita punya 4/7 dengan 3/5. Cara membandingkannya adalah kita kalikan secara menyilang. Pembilang di sebelah kiri dengan penyebut di sebelah kanan kita kalikan. 4 kali 5. Nah, 4 kali 5 itu hasilnya adalah 20. Ya, jadi di sisi kiri ini kita punya 20. Kemudian kita kalikan silang untuk yang satunya, yaitu 7 kali 3. Hasilnya adalah 3 kali 7 atau 7 kali 3 itu sama dengan 21. Sebenarnya sebelah kanan ini hasilnya 21. Oleh karena itu, karena 21 itu lebih besar dari 20, berarti tanda caploknya adalah ke arah yang hasilnya 21 tadi. Jadi 4/7 dengan 3/5 itu lebih besar yang 3/5. Atau bisa kita katakan bahwa 4/7 lebih kecil dari 3/5. Ya, secara ini lebih singkat ya daripada menyamakan penyebut tadi. Jadi kita simpulkan bahwa 4/7 lebih kecil dari 3/5. Contoh yang kedua. Kita punya 6/11 dan 3/7. Dengan cara yang sama, kita akan kalikan 6 kali 7. 6 kali 7 hasilnya adalah 42. Kita tulis di sebelah kiri. Kemudian, jadi ini hasil ini menurut pembilangnya ya. Pembilangnya, karena 6
Atau bilangnya 6 berarti ini miliknya yang di sebelah kiri ya. Kemudian 3 kali 11 kita tulis di sebelah kanan, yaitu 33. Sehingga besar yang mana? 42 dan 33. Ya besar 42. Oleh karena itu 6/11 itu lebih besar dari 3/7. Nah, tandanya yang dicaplok yang sebelah kiri karena hasilnya 42. Sedangkan yang kanan hasilnya 33. Dari perkalian silang ini. Tuh. Oke, kita simpulkan bahwa 6/11 lebih besar dari 3/7. Kemudian kita masih punya satu lagi, yaitu 4/6 dengan 10/15. Ya, kita kalikan dulu 4 kali 15, hasilnya adalah 60. Kemudian 6 kali 10, hasilnya juga 60. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa 4/6 dan 10/15 itu sama dengan. Atau ini adalah pecahan senilai ya. 4/6 itu pecahan senilainya 10/15 atau sebaliknya. Jadi, kita simpulkan 4/6 sama dengan 10/15. Oke, sampai ketemu lagi. Ini materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Kita akan bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.